Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Akbaril Oktafirdaus, Eskepnes MTRK, dosen program studi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya memiliki spesialisasi di bidang keperawatan medikal bedah dan saat ini diberi amanah untuk mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery sendiri merupakan tahap penyampaian materi yang terstruktur dan sistematis, sedangkan interaction adalah proses pembelajaran dua arah yang melibatkan diskusi dan studi kasus. Sementara assessment digunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa melalui evaluasi berkelanjutan. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari keperawatan medikal bedah 1 yang diberikan di semester genap, dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Materi yang dibahas berfokus pada berbagai masalah kesehatan yang umum terjadi pada usia dewasa, baik akut maupun kronis. Mencakup gangguan aktivitas, gangguan kebutuhan cairan, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, serta keperawatan perioperatif. Mata kuliah ini juga saya integrasikan dengan penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Internal Family Coping Strategy According to Perlin and Spuler Theory on Member Family of Stroke Sufferer yang dipublikasikan dalam jurnal internasional pada tahun 2024. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana keluarga menangani kondisi pasien stroke yang sangat relevan dengan praktek keperawatan medikal bedah. Adapun capaian pembelajaran ataupun capaian kelulusan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini, yang pertama menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku. Yang kelima, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini, yang pertama, mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, sistem persarafan, dan juga sistem indera. Mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan. Yang ketiga, mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan juga sistem integumen. Yang keempat, mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Yang kelima, mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem integumen dan juga sistem imun. Yang keenam, mampu memahami konsep keperawatan perioperatif. Adapun bahan kajian pada keperawatan medikal bedah 2 ini, yang pertama, konsep dasar penyakit pada sistem neurologi. Yang kedua, patofisiologi gangguan sistem neurologi. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem neurologi. Yang keempat, konsep dasar penyakit pada sistem muskuloskeletal. Yang kelima, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal. Yang keenam, konsep dasar gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan. Yang ketujuh, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan. Yang kedelapan, konsep gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan perioperatif.
Yang kesembilan, konsep dasar pada sistem indera. Yang kesepuluh, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem indera. Yang ke-11, konsep gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem integumen. Yang ke-12, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem integumen. Yang ke-13, konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem imunologi. Yang ke-14, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem imunologi. Yang 15, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem neurologi. Yang 16, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan beberapa bentuk kegiatan belajar. Yang pertama adalah kuliah tatap muka atau lecture, di mana saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa. Yang kedua, saya menggunakan metode responsi, yaitu dengan memberikan studi kasus atau tugas tertentu yang kemudian didiskusikan secara langsung antara mahasiswa dan saya sebagai dosen. Selain itu, terdapat juga sesi tutorial serta praktikum di laboratorium yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, antara lain yang pertama forum group discussion atau FGD, di mana mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu kasus yang saya berikan. Yang kedua, discovery learning, yang mendorong mahasiswa untuk menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan maupun mempersiapkan topik yang akan datang. Yang ketiga, ada roleplay dan simulasi sebagai metode pembelajaran aktif. Yang keempat, demonstrasi untuk menunjukkan langkah atau prosedur secara langsung. Yang kelima, ada case study, yaitu metode penelitian yang mempelajari secara mendalam suatu kasus tertentu, baik itu individu, kelompok, dalam konteks dunia nyata. Sementara itu, sistem penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini dilakukan secara adil, jujur, dan juga transparan. Mahasiswa dapat melihat hasil penilaian mereka melalui akun LMS yang diberikan oleh institusi. Komponen penilaian terdiri dari yang pertama, ada ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Yang kedua, ada ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Yang ketiga, ada tugas sebesar 20%. Yang keempat, ada praktikum sebesar 30%. Dan yang terakhir, ada penilaian sikap serta kehadiran, yaitu 10%. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran di laboratorium sebagai bagian dari praktek keperawatan medikal bedah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita semua dapat diberikan manfaat dan juga ilmu yang barokah. Kita berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Yang minggu kemarin kita sudah belajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke, yang mana di situ ada salah satu intervensi keperawatan. Di dalamnya itu ada latihan ROM atau latihan rentang gerak sendi. Teman-teman apa masih ingat apa itu latihan rentang gerak sendi atau ROM? Masih. Oke, apa pengertiannya? Jadi rentang gerak adalah latihan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan gerakan sendi secara fungsional. Secara fungsional.
Tujuan utamanya apa? Kita melakukan latihan rentang gerak sendi, Untuk mencegah kekakuan sendi. mencegah Kekakuan kekakuan. sendi. Ada lagi? Untuk mempercepat rehabilitasi. Oke, biar pasiennya bisa cepat pulih. Pulih. Ya. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke acara intinya, yaitu kegiatan latihan range of motion ataupun latihan rentang gerak sendi. Ya, yang pertama ada pra interaksi, di mana kita harus melihat rekam medis pasien dulu. Pasien ini dengan apa dan mau kita lakukan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk fase orientasi. Oke, saya contohkan ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rika, Ibu usianya? 35 tahun, Alamatnya di mana? di Jombang. Jombang. Saya cek dulu ya. Ibu Rika usia 35 tahun, alamatnya di Jombang. Oke, benar. Oke, sesuai kesepakatan yang sudah kita bicarakan kemarin, pada pagi hari ini kita akan melakukan latihan rentang gerak sendi. Tujuannya untuk mengurangi kekakuan pada otot-otot atau sendi Ibu ya. Karena Ibu di sini sudah 6 hari MRS ya. Dan dengan diagnosa medis stroke. Itu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Oke, nanti kita akan melakukannya tetap di tempat tidur sini. Waktunya kira-kira 10-15 menit. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Oke, posisikan pasien senyaman mungkin. Apa sudah nyaman, Ibu? Sudah, Pak. Oke, yang pertama kita mulai dari area ekstremitas atas, mulai dari kepala dulu atau leher, setelah itu bahu, lengan, sampai area kaki, ekstremitas bawah. Oke, gerakan pertama dari area kepala dulu, nanti dagu Ibu nyampe ke dada. Oke. Saya bantu. Fleksi, ekstensi ya. Ini fleksi, ekstensi. Bisa kita lakukan 5-10 kali ya. Fleksi, ekstensi. Setelah itu baru lateral fleksi. Ke sebelah kiri dulu, habis itu terus. Setelah itu ke sebelah kanan. Kembali lagi, boleh dilakukan sampai 5 kali atau 10 kali. Sesuai dengan kondisi pasien. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Oke. Gerakan yang berikutnya ada gerakan hiperekstensi. Minta tolong Bang, duduk. Nah, gerakan hiperekstensi itu nanti gerakannya ke belakang, full. Nanti kembali lagi. Ke belakang lagi. Oke. Ini bisa dilakukan sama, 5-10 kali. Setelah itu, berikutnya memutar atau rotasi. Silakan Ibu, ke sebelah kiri dulu boleh. Oke, ke sebelah kanan. Itu bisa juga dilakukan 5-10 kali. Oke. Sudah selesai area leher, kita turun lagi ke bawah, ekstremitas atas, di area bahu. Oke. Area bahu nanti kita, yang pertama, nah, ini fleksi. Oke, kembali lagi ekstensi ya. Fleksi, ekstensi. Ini bisa dilakukan sama 5-10 kali. Ditanyakan pasiennya, sakit Ibu? Tidak, Pak. Apa sakit? Terasa Tidak. sakit?
Oke. Setelah itu gerakannya yang berikutnya menjauhi atau abduksi. Sakit? Tidak. Oke. Abduksi, abduksi, abduksi. Oke. Yang berikutnya nanti posisi pasien ke miring sebelah kiri. Saya bantu Ibu, miring sebelah kiri. Ini nanti kita hiper ekstensi ya. Kalau sakit bilang Ibu, sakit? Tidak. Oke. Sakit? Tidak. Oke, nanti selanjutnya rotasi eksternal, keluar dulu. Kalau sakit bilang Ibu. Yang berikutnya rotasi internal. Tidak sakit? Tidak. Oke, setelah itu kembali ke posisi semula. Sudah, yang area bahu nanti turun lagi ke area siku ya. Fleksi, sakit? Tidak. Ekstensi, fleksi, ekstensi ya. Nanti setelah itu kita turun lagi ke pergelangan, ke lengan bawah dulu, lengan bawah dulu. Posisi begini, terus supinasi ya, posisi pronasi ya, supinasi, pronasi. Setelah itu baru kita lanjut ke pergelangan tangan ya. Fleksi, sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Oke. Nanti lanjut kita ke jari-jari tangan. Sakit? Tidak. Dan aduksi ya. Kita ulang-ulang selama sebanyak 5 sampai 10 kali. Oke. Setelah itu kita lanjut ke area ekstremitas bawah, mulai dari pinggul. Isi Bu ya. Sakit? Tidak. Kalau sakit bilang. Udah kerasa sakit? Ya. Oke. Fleksi, ekstensi ya. Fleksi, ekstensi. Bisa kita lakukan sama sebanyak 5 sampai 10 kali. Oke. Setelah itu posisi abduksi. Sakit? Tidak. Oke. Abduksi, abduksi, abduksi ya. Oke, berikutnya rotasi. Sakit? Tidak. Dan bisa keluar eksternal. Setelah itu minta pasien untuk miring ke sebelah kiri ya. Misi Bu, miring. Oke, gerakan yang di area pinggul masih ini, yaitu apa ini? Hiper ekstensi. Sakit? Tidak. Oke. Sakit? Tidak. Nah. Oke, kembali lagi. Oke, setelah itu kita pinggul selesai, lanjut ke bagian lutut. Fleksi, sakit? Tidak. Ekstensi ya. Fleksi, ekstensi. Oke. Setelah itu lanjut ke bagian setelah lutut, pergelangan kaki ya. Fleksi ya. Ke atas, ke bawah ya. Setelah itu abduksi ya, abduksi. Menjauhi terus mendekat ya, abduksi. Setelah itu masuk ke pergelangan ke jari kaki sama. Nanti kita masukkan tangan kita ini di sela-selanya,
Setelah itu kita abduksi ya. Oke, abduksi ya. Sakit? Tidak. Tuh. Oke, sudah. Ini tadi kegiatan kita latihan drum atau rentang gerak sendi, mulai dari leher, bahu, ya ekstremitas atas tadi ada apa aja? Bahu, ada siku, ada lengan bawah, ada pergelangan tangan, ya. Untuk yang bagian ekstremitas bawah tadi ada pinggul, lutut, pergelangan kaki sampai nanti di jari. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oke, gimana? Namanya latihan drum dilakukan berapa kali dalam sehari, Pak? Kalau pada pasien, khususnya pasien stroke ataupun pasien-pasien yang lain yang memang diterapi untuk latihan range of motion atau latihan tentang gerak sendi, itu idealnya 2-3 kali sehari. Sama, nanti dilakukan sebanyak 5-10 kali gerakan di tiap sendinya, ya. Boleh diulang-ulang, ya. Yang penting dalam satu hari 2-3 kali, disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah harus 10, Pak? Tidak juga ya, nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalkan, oh memang ada area yang sakit di area kakinya, ya nanti kita jangan terlalu sampai full 10 kali, bisa 5 kali juga bisa, boleh ya. Kan di situ ada rentang 5-10 kali, jangan dipaksa gitu ya, disesuaikan dengan kondisi pasien. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Oke. Siapa saja yang membutuhkan latihan rentang gerak atau row? Oke, salah satunya pada pasien pasca stroke. Yang kedua, pasien yang irah baringnya lama ya. Terus yang ketiga, biasanya pasien atau pasca operasi. Itu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak. Apa manfaat latihan drum pada pasien stroke? Manfaat latihan drum pada pasien stroke, ada yang tahu? Manfaatnya mengurangi kekakuan. Kalau pada pasien stroke sendiri nanti apa? Mengurangi atau menghindari terjadinya kelumpuhan sekunder ya. Iya, ada lagi? Sudah? Setelah itu kita lanjut ke fase terminasi. Fase terminasi, ya. Ibu bagaimana setelah kita melakukan latihan rentang gerak sendi? Badan saya sudah enak, sudah tidak kaku juga, Pak. Ya, sudah lumayan ya. Iya. Apakah Ibu tadi mengerti gerakan-gerakan yang sudah saya berikan atau kita pelajari pada pagi hari ini? Mengerti, Pak. Ya, nanti bisa Ibu ulang atau nanti kita bantu seperti yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, nanti kita akan 2 jam lagi akan kita cek kembali ke sini untuk melihat kekuatan otot Ibu seperti apa. Apakah sudah meningkat atau masih belum, gitu ya? Baik, Pak. Ya, kalau misalkan ada apa-apa, Ibu bisa langsung menghubungi kami di nurse station. Oke? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat diberikan kesembuhan. Oke, berikutnya kita langsung fase apa yang terakhir, yaitu dokumentasi.
Teman-teman masih ingat untuk dokumentasi apa saja yang perlu kita catat dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan? Apa yang pertama? Apa? Mencatat kegiatannya apa? Ya. Terus jangan lupa tanggalnya, jamnya, ya. Terus siapa yang melakukan? Ya. Tujuannya untuk apa itu? Memiliki tanggung jawab dan tanggung. Dan tanggung gugat, ya. Makanya di rumah sakit itu ada yang ini apa? Di rumah sakit itu pasti ada ini. Apa yang kita catat, kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan harus kita catat, ya. Jadi itu sebagai tadi sudah benar sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat. Kalau ada apa-apa ya, misalkan pasiennya nuntut, nah tapi kita kan sudah ada dokumentasi, jadi kita aman ya. Jadi hati-hati ya teman-teman nanti yang nanti akan kerja di rumah sakit ya ataupun di pelayanan, apapun yang kita lakukan, tindakan apapun harus kita catat ya. Rencananya juga kita tulis, yang sudah kita implementasikan, setelahnya juga kita catat. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah cukup Pak. Sudah? Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.